Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh Ratu Embiling. Ia seorang ratu yang cakap dan tegas. Umurnya sudah 25 tahun, namun ia tidak mempunyai pendamping dan memang ia tidak ingin menikah. Suatu hari, ia sedang berjalan-jalan di taman. Udara di taman ini memang sejuk ya. Mengapa ada suara tangisan bayi? Bayi siapa ini? Sekarang kau akan kujadikan anakku dan kuberi nama Dayang Sumbi. 20 tahun kemudian, Dayang Sumbi tumbuh menjadi wanita yang cantik. Kecantikannya itu menyebar luas ke pelosok kerajaan. Apakah ini sebuah karma bagiku? Ada apa, Ibu? Kau harus segera menikah, Sumbi. Ampun, Ibu. Sumbi belum mau menikah. Tapi kau harus menikah, Sumbiku. Jangan menjadi seperti Ibu. Kau adalah penerus tahta kerajaan ini. Sumbi, hanya ada dua pilihan ya, menikah atau ibu asingkan di kehidupan. Jangan kembali ke sini, kecuali ibu yang menikahnya. Atau kau berubah pikiran dan ingin menikah. Tapi Bu, Kau harus segera menentukan pilihanmu, wahai anakku. baiklah Bu. Sumbi akan memilih untuk tinggal di hutan. Ratu Embiling pun terkejut. Ia tak percaya dengan pilihan yang diambil putrinya. Hah? Kau yakin, wahai putriku? Kau ingin meninggalkan ibu di istana ini? Sumbi yakin, Bu. Sumbi tak ingin ada pertumpahan darah hanya karena Sumbi memilih salah satu pangeran itu. Baiklah, kalau itu memang pilihan. Ibu akan memerintahkan beberapa prajurit untuk membangunkan sebuah gubuk. Akhirnya dengan berat hati, Sang Ratu Embiling mengizinkan anaknya, Dayang Sumbi, untuk mengasingkan diri ke hutan yang lebat yang terletak jauh dari istana. Sesampainya di hutan, Hari ini sangat membosankan dan sepi. Untung aku membawa benang dan jarum. Akan kuisi waktu luangku untuk menenun. Ketika sedang menenun, salah satu benangnya keluar dari gubuk dan ia sangat malas mengambilnya. Barang siapa yang mengambil benang itu, jika dia perempuan akan kujadikan saudara. Tetapi jika dia laki-laki akan kujadikan suami. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba seekor anjing jantan mendatanginya dan membawa benang tersebut. Dayang Sumbi bukan main terkejut, karena yang mengambilkan benangnya adalah seekor anjing. Ia merasa sedikit menyesal dengan sumpah serapah yang baru saja ia ucapkan. Mengapa di sekitar sini ada anjing? Apa yang baru saja saya ucapkan? Tiba-tiba dari langit terdengar suara, "Dayang Sumbi, kau harus menepati janjimu. Lagi pula anjing itu memang jodohmu." Siapa itu? Setelah suara itu terdengar, tiba-tiba anjing yang mengambilkan gulungan benang itu menjelma menjadi seorang pemuda yang tampan. Ternyata ia adalah titisan dari seorang dewa. Siapa kamu sebenarnya? Dari mana asalmu? Maaf Tuan Putri, aku adalah titisan dari seorang dewa. Tuan Putri bisa memanggilku Tumang. Oh, jadi kau titisan seorang dewa? Benar Tuan Putri. Lalu mengapa tadi kau berwujud anjing? Ini adalah kutukan Tuan Putri, kesalahan yang pernah hamba lakukan di masa lalu. Baiklah Tumang, demi menepati janjiku, aku bersedia menjadi istrimu. Dayang Sumbi pun akhirnya menikah dengan si Tumang. Saat hanya bersama Dayang Sumbi, Tumang berubah dalam wujud manusianya. Namun ketika ada orang lain berada di sekitarnya, ia kembali dalam wujud anjing. Waktu pun terus berlalu. Dayang Sumbi pun dan Tumang dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan. anak kita tampan sekali, sama sepertimu. Iya, dia juga mirip denganmu. Nama apa ya yang bagus untuknya? Bagaimana kalau kita menamainya Sang Kuryang? Nama yang bagus. Oke, kalau begitu kita menamai dia dengan sebutan Sang Kuryang. Tak terasa Sang Kuryang tumbuh besar dan pandai berburu. Namun Tumang lebih memilih untuk berubah dalam wujud anjing ketika ia bersama anaknya. Sang Kuryang, Sang Kuryang. Ayo Tumang, ada apa ibu? Tolong bawakan ibu hati rusa ya. Ibu sangat ingin sekali memakan hati rusa. Baiklah ibu. Ayo Tumang, kita pergi berburu.
Tumang, kejar rusa itu. Tumang pun berlari menuju rusa itu. Namun karena Tumang tidak juga mendapatkan rusa itu, akhirnya sang kuryang memanah rusa tersebut. Namun anak panah mengarah pada si Tumang. Kemudian ia menyembelih Tumang. Sesampainya di rumah, hati itu pun dimasak dan dimakan ibunya. Setelah selesai memakan, Dayang Sumbi yang sadaris belum melihat Tumang menanyakan kepada sang kuryang. Bu, ini hasil buruanku tadi. Sang kuryang, mana Tumang? Tadi aku tidak mendapatkan apa-apa, Bu. Aku tidak sengaja membunuh Tumang. Apa? Kau membunuh ayah kandungmu sendiri? Ayahku? Tidak mungkin ayahku adalah seekor anjing, Bu. Dia adalah titisan dewa yang dikutuk. Tidak mungkin ayahku adalah seekor anjing, Bu. Kenapa, Bu? Prak, Dayang Sumbi memukul kepala sang kuryang dengan batu. Dari hadapanku, dasar anak durhaka. Baiklah, Bu. Maafkan aku, Bu. Ia tak tahu kemana ia akan pergi. Perlahan-lahan menyusuri hutan. Tiba-tiba ia pingsan, lalu datanglah seorang petapa yang sakti dan membangunkannya. Siapa namamu, wahai kuda? Mengapa kau bisa berada di tengah-tengah hutan? Nenek siapa? Aku di mana? Tenanglah, wahai kuda. Nenek adalah seorang petapa yang sekarang kau berada di dalam hutan. Bisakah kau ceritakan siapa namamu dan dari mana asalmu? Namun, karena benturan di kepala sang kuryang yang sangat keras, ia hilang ingatan. Sepertinya kau hilang ingatan karena benturan di kepalamu. Maukah kau menjadi muridku? Murid. Ya, murid. Kau akan kuajarkan cara-cara bertarung. Baik, Guru. Dan sekarang kau akan kuberikan mengajarkan garis. Dua 12 tahun berlalu, sang kuryang telah menjadi seorang pendekar yang kuat. Sudah saatnya kau mengamalkan ilmu yang telah kuajarkan kepada masyarakat Jatagali. Baik, Guru. Saya akan berpetualang dan juga membantu masyarakat. Pesanku, janganlah kau pergi ke arah selatan. Mengapa saya tidak boleh pergi ke arah selatan, Guru? Sudahlah, turuti saja perintahku supaya kau tidak tertimpa nasib yang sial. Baik, Guru. Saya akan menuruti nasihat. Ia segera meninggalkan petapa dan pergi mengembara. Seperti yang dikatakan petapa bahwa sang kuryang harus berjalan ke arah utara, namun ia berjalan ke arah selatan. Ia lupa dengan perkataan petapa dan ia melihat seorang gadis lalu berkenalan. Halo, Nona. Siapa namamu? Nama saya Dayang Sumbi dan siapa nama Tuan? Nama saya Jaka Gali. Bolehkah saya mengantar Nona pulang? Tapi saya kan tidak mengenal Tuan. Tenang saja, saya bukan orang yang. Baiklah. Apakah itu rumahmu, Nona? Iya, itu rumahku. Rumahku memang sangat sederhana. Ya udah, kalau begitu saya izin pamit dulu, Nona. Baiklah. Hari demi hari berlalu. Setelah perkenalan itu, Dayang Sumbi dan sang kuryang semakin dekat dan akhirnya jatuh cinta. Kemudian mereka sepakat untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Saat sang kuryang hendak pergi berburu, ia meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan ikat kepalanya. Dayang Sumbi, bolehkah kamu mengikatkan tali di kepalaku? Tentu. Aku rasa ada luka di kepalamu. Benarkah? Benar. Apakah kau bisa jelaskan sebab luka itu? Aku tidak ingat betul sebab dari kejadian itu. Hah? Ada apa, Dayang Sumbi? Berapa usiamu ketika kejadian itu terjadi? Entahlah, mungkin belasan tahun. Kau adalah anakku. Kau adalah sang kuryang. Dulu aku pernah memukulmu dengan batu dan mengusirmu. Tidak mungkin, aku Jaka Gali. Ibuku pasti sudah tua, tidak secantik dirimu. Aku adalah ibumu. Aku tidak menua karena memakan hati Tumang, anjing yang waktu itu kau bunuh demi mendapatkan hatinya. Tidak mungkin kau ibuku. Namun, sang kuryang tidak percaya pada kata-kata ibunya. Hatinya sudah terbelenggu oleh rasa cinta dan
bersikeras ingin menikahi Dayang Sumbi. Melihat sikap putranya itu, Dayang Sumbi semakin bingung dan ketakutan. Bagaimanapun kau harus jadi istriku. Tidak mungkin aku menikah dengan anakku sendiri. Aku bukan anakmu dan kamu bukan ibuku. Baiklah, aku mau menikah denganmu. Dengan syarat kau harus membuatkanku kapal besar untuk berbulan madu nanti kita. Baiklah, aku akan menyanggupi syaratmu. Bukan hanya itu, kau juga harus membuat telaga besar dalam waktu 1 malam sebelum ayam dikokok. Baiklah. Sang Kuryang segera memulai pembuatan kapal dengan kesaktian yang dimilikinya. Namun, ketika fajar terbit di ufuk timur, ia hanya menyelesaikan kapal. Dayang Sumbi pun datang menghampirinya. Ada apa Dayang Sumbi? Kau tidak menyelesaikan syaratku yang kedua, maka pernikahan kita gagal. Kita akan tetap menikah Dayang Sumbi. Kamu pergi kemana? Sang Kuryang pun kesal dan menendang kapal buatannya itu hingga terbalik. Perlahan, kapal itu membesar dan berubah menjadi sebuah gunung yang hingga kini masih ada, yaitu Gunung Tangkuban Parahu di Jawa Barat. Wah,